asal aja lapor ya silakan. Begitupun dengan dugong. Yang lucunya lagi yang dilaporkan itu Pak, yang dilaporin tau nggak Pak? Yang dilaporin itu Pak, itu Amiraderm official Pak. Amiraderm official kan lain lagi pengurusnya, kan Doktif. Terus lucu banget pas ditanyain, kok yang dilaporin Amiraderm official pada saat Komal guys. Pada saat Komal, kok yang dilaporin Amiraderm official bukannya Doktif? Lucu jawabannya si Gosong. Itu penyidiknya salah ketik. Doktif dong langsung yang disebut. Kenapa jadi Amiraderm official? Nggak bisa ya, otak-otak gitu ya. Mau nyerang Doktif nggak bisa ya. Oh tetian, ya nggak akan bisa. Hus sana gitu ya, khusus sono ke Aceh lagi. Ntar mau diketemuin sama Pak Nas, mau ditemuin sama Pak Nas sama Pak ini. Jadi ya, hukum itu dibuat untuk melindungi masyarakat ya, melindungi masyarakat. Kalau lu ngelaporin dengan fitnah, itu bukan melindungi masyarakat ya. Korbannya siapa? Lagi ngumpulin korban ya dari kremnya Doktif? Nggak ada. Kremnya Doktif menduduki penjualan nomor 1. Tepuk tangan Pak Tuhi, tepuk tangan Pak Tuhi. Tuh, penjualan nomor 1 sekarang per bulan bisa tembus di lebih dari 1000 pieces. Terima kasih Gosong. Gitu. Iya, siapa korbannya dikumpulin, dicetin satu-satu sampai diblok sama konsumennya. Ini apa sih ngeribetin banget, orang kita pakai kremnya Doktif cocok kok. Otak. Kenapa kamu nggak ngelaporin sekalian SS produknya yang overclaim? Udah jelas tuh. Produknya DRG nggak ada niacinamide, nggak ada Tranexnya, gimana? Kenapa nggak dilaporin sekalian Gosong? Kenapa Gosong? Gosong gitu, ya kan? Doktif lagi nungguin mau makan bubur kacang hijau sayang. Mau buka puasa Ya. Itu Gosong siapa sih? Maka nggak tahu yang namanya Gosong. Drica aman nggak? Ya pasti aman, gak usah ditanya-tanya. Drica mau dokter Ika. Kalian yang ada itu pertanyaan itu. Ya pasti aman lah, nggak mungkin nggak aman Drica itu. Adik-adik. Udah ya guys ya, Gosong udah dijawab ya. Dia bilang Badan POM, BPOM singkatannya apa? Badan Pengelola Obat dan Makanan. Tulisannya tuh. Baca tulisannya gede-gedean. Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan pengelola Gosong. Terbang dia ke Aceh, dibiayain sama siapa? Nepos ya? Nepos ngebiayain tiketnya ya? Otak. Iya, Nepos. Yang dapat 30% dari DRG. Sebentar lagi validasi tuh DRG itu. Enggak kok, Nepos nggak dikasih 30% dari penjualan produk aku gitu ya. Dok, masker itu dilaporin gampang, korbannya banyak kok. Masker itu juga bisa dilaporin. Cuma Doktif tuh males guys, males gitu. Kenapa? Karena melapor itu kan juga menghabiskan energi, pikiran, semua waktu. Nah ini pasien-pasien Doktif udah pada ngamuk semua, ditinggalin gitu loh. Ini gimana sih Doktif itu? Ini kan kita kan ketemu, ada yang mau injeksi, ada yang mau apa, ditinggalin semua kan, kasihan juga, iya kan? Jadi biarin berjalan satu-satu lah. Nanti setelah ini laporan SS, ya kan? Habis itu ya satu-satu lah, berjalan satu-satu. Iya. Dok, betul nggak dipanggil BPOM? Kapan? Hari ini udah dijaga. Nggak ada. Kenapa sih kok ya masih aja apa Mandulita Bopeng gitu. Soalnya serang fisik aja mereka bisanya, jereng. Iya, Doktif tuh matanya juling. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi Doktif itu matanya ini yang sebelah kiri tuh ke kiri, yang sebelah kanan tuh ke kanan guys, jereng. Apalagi? Ayo, apalagi? Keluarkan pesona kalian. Les biola Doktif ini. Udah, saya sayembara 2 miliar buat cewek mantannya Doktif. Cewek-cewek mantannya Doktif muncul. Udah, orang yang sudah kayak begitu tuh kalah argumentasi. Dan Doktif nggak mempan yang kayak begituan. Iya, hus sana gitu. Ayo bujur masuk. Kenapa? Karena
algoritmanya dokter jadi bagus, jadi banyak yang nonton karena typing kalian. Ya, si Les Biola ini yang menawarkan sayembara 2 miliar buat cewek mantannya Doktif. Ya, jadi kalau Mandulita Boveng udah gak mempan, Les Biola. Terus sekarang apa? Jereng, juling. Iya. Matanya Doktif juling, satu ke kiri, satu ke kanan. Otak. Apa lagi ya? Ayo, apa lagi? Aduh ya Allah lucu banget. Katanya si Anus bilang kan laporannya Doktif itu laporan mama komplek nggak penting. Iya nggak penting, laporannya Doktif nggak penting, tapi bisa masukin akun, bisa nyita akunnya SS yang jutaan itu nanti akhirnya bisa disita sama Mpok Lela terus minta damai. SS-nya minta damai. Ini loh Anus, kamu kan ngomong di belakang sama penyidik kalau gimana caranya minta damai sama Doktif. Ngapain kamu ngomong sama penyidik? Ngomong dong di depan jurnalis. Saya minta tolong sama Doktif untuk minta damai. Gitu dong Nus. Ya Nus, kalau minta damai sama Doktif syaratnya itu Nus. Bisa gak Nus? Sampaikan ke depan publik. Ya, kalau Anus minta damai sama Doktif, ya, syaratnya itu bisa gak? Bisa gak? Gak bisa kan? Jadi gak usah damai. Ya, kan laporan mama komplek, laporan gak penting. Tapi begitu akunnya disita, panik, nangis. Tolong jangan disita, udah damai aja sama Doktif, damai aja. Laporan mama komplek, kotok. Iya, lucu kalau ngeliatin kelakuan mereka nih. Kalau ngomong di depan sama kenyataan jauh banget, berbeda 180 derajat. Di depan sok-sokan, di belakang, di depan penyidik, gimana caranya damai sama Doktif, gimana caranya damai aja sama Doktif, gitu. Sampaikan di depan jurnalis, baru nanti Doktif akan agak sedikit melunak gitu. Ya, tapi ngomongnya di depan jurnalis, jangan ke penyidik. Ya, soalnya kalau penyidik begitu bilang ke Doktif bilang nggak mau, gitu. Ya, kalau kamu langsung sampaikan ke jurnalis dengan nada yang lembut, minta maaf, nah itu mungkin lain perkaranya. Doktif mungkin akan melunak. Ya, kalau terus ngajak perang sama Doktif, ayo Doktif ladenin kok, nggak takut. Ya. Ladenin Doktif yang matanya jereng, sekarang ganti lagi mata jereng ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi Doktif tuh nggak pernah bisa lihat ke depan. Jereng matanya Doktif ya. Baru dia bilang ada takutnya, mentalnya Doktif itu mental pejuang kok, aktivis kok. Ya lu pakai apa? Serang-serang pakai personal. Lah. Gak laku. Mental rek wes mental gak penting gitu. Ya Allah. Apalagi mau tanya, pemeriksaannya DRL nanti insya Allah minggu depan. Jadi nanti Doktif pengen banget sih Doktif ngeliat dia gimana kabar gitu, pengen banget ketemu sama DRL gitu ya. Kapan ya bisa ketemu sama DRL ya? Pengen ngelihat Doktif gimana ya masalah pasal 55 kebinian tuh, pengen banget nanya gimana komentarnya kalau misalnya nanti DRE bini dari Anda kena pasal 55, ada komentarnya enggak gitu. Terus pasal TPPU gimana? Kemarin ngeledekin Nikita Mirzani. Masih ingat nggak guys kalian, dia dengan petentang-petentang ngeledekin Nikita Mirzani. Ternyata kalau dianya sendiri kena TPPU gimana? Loh, ternyata dirinya sendiri TPPU. Gimana sih DRL gitu. Iya, Doktif penasaran banget suatu saat ya Allah mempertemukan Doktif dengan dia. Doktif pengen banget nanya itu. Makanya ya Sun ya, jadi orang jangan sombong. Ya, jadi orang jangan begitu mudah menyakiti. Banyak banget orang-orang yang kamu buat nangis Sun. Gitu. Ya, apalagi orang-orang yang kayak Kartika Putri, juga yang kamu fitnah kayak Tashi. Ya, terus yang body lotionnya yang Helwa itu, aduh udah banyak deh guys. Kalau disebutin satu-satu nggak mungkin, ini orang bener-bener aduh udah. Makanya Doktif bilang dia bukan dokternya, dia kriminal. Seperti itu. DRL bebas, iya bebas di alam alam barzah. Orang udah jelas ditahan bilangnya bebas.
Iya bebas bebasnya di mana? Alam 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 barzah gitu ya. Hah? Aduh ya Allah lucu banget kalian ini. Storynya Nepos, oh Nepos lagi tantrum, lagi kita nikmatin. Guys, sekarang ini kita ini Doktif dan teman-teman lagi menikmati ketantruman dia. Ya. Jadi kita ini lagi menikmati ketantruman dia. Ketantruman dia itu kan Doktif bilang begini, dia apa gitu loh, ngetek Doktif. Terus Doktif jawab, "Loh, Pos, kenapa lu mangkir, Pos?" "Oh, karena Ketinya masih hitam ya," gitu. "Karena Ketinya masih hitam geseng gitu, makanya kamu mangkir ya." Tantrum. Kita lagi menikmati ketantruman dia, guys. Tak nikmati. Dia mau bikin VT, Datif lihat ketawa. Dia mau bikin VT, Datif lihat ketawa. Sedikit pun Datif nggak tersinggung. Sedikit pun. Ya, jadi Datif ketawain aja. Karena ya dia emang tantrum. Biarkan aja. Kita ketawain aja.